Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Afiatur Rahma dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan juga bahasa asing. Baiklah, kita mulai pembahasan yang pertama, yakni bahasa ibu. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan bahwa bahasa ibu sebagai bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir, melalui interaksi dengan ibunya atau dengan keluarganya. Jadi bahasa ibu ini diperoleh dari lingkungan keluarga. Kemudian, bahasa ibu juga bisa dikatakan sebagai bahasa suku bangsa. Jika seseorang menguasai bahasa suku bangsa, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan yang lainnya, dengan nilai tradisi, nilai etika, rasa, batin orang tua, dan nenek moyang. Karena ketika kita berbicara di lingkungan keluarga menggunakan bahasa ibu atau bahasa dari keluarga kita sendiri, maka kita akan lebih berkomunikasi itu lebih secara mendalam. Kita lanjut ke pembahasan kedua. Bahasa kedua. Bahasa kedua adalah bahasa yang diperoleh setelah bahasa ibu. Bahasa kedua ini sangat berpengaruh di bidang pendidikan dan juga masyarakat, karena ketika kita sedang merantau, menjadi anak rantau, jauh dari lingkungan keluarga, maka bahasa kedua inilah yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian, marilah kita melanjutkan ke bahasa nasional. Bahasa nasional yakni bahasa asli dari suatu negara. Jadi di setiap negara pasti memiliki bahasa asli, bahasa dari negara tersebut. Contohnya ya, negara Indonesia memiliki bahasa Indonesia. Itu termasuk bahasa asli dari negara Indonesia yang dinamakan sebagai bahasa nasional. Di era modern ini, perkembangan teknologi kian semakin pesat dan semakin pula merajalelanya penyebaran bahasa Indonesia di berbagai penjuru dunia. Namun, semakin merajalelanya bahasa Indonesia ke seluruh penjuru dunia, bermunculanlah kata-kata baru seperti bahasa-bahasa gaul yang sering digunakan anak-anak muda saat ini. Hal tersebut membuat eksistensi bahasa Indonesia kian menurun. Baiklah teman-teman, sekarang kita melanjut ke pembahasan bahasa asing. Bahasa asing yakni bahasa yang dari negara lain, seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Arab, bahasa Rusia, dan lain-lain. Nah, di Indonesia ini banyak lembaga pendidikan yang mempelajari bahasa-bahasa asing. Yang paling banyak yaitu mempelajari bahasa Inggris. Yang kedua itu mempelajari bahasa Arab. Pembelajaran bahasa asing ini tidak bisa dipandang sebelah mata lagi atau dianggap sepele. Penguasaan bahasa asing menjadi penting karena bagian dari pintu gerbang untuk menjalin kerjasama atau dapat berkomunikasi dengan negara-negara yang lainnya. Mengutip dari perkataan Wittgenstein, yakni "Die Grenze meiner Welt ist die Sprache", yang artinya batas duniaku adalah bahasa. Dengan demikian, jika seseorang menguasai berbagai macam bahasa, maka niscaya batas dunianya semakin luas. Jika ia menguasai semua bahasa, mungkin kalau semua bahasa keberatan ya teman-teman, kita bisa menguasai beberapa saja seperti bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, Korea, Rusia, Turki, dan lain-lain yang mampu kita kuasai, maka dunia kita akan semakin luas karena kita dapat menjalin komunikasi ke seluruh. Nah, sekarang kita melanjut ke apa sih posisi bahasa Arab di bangsa Indonesia ini. Sebelumnya kita telah membahas tentang bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan juga bahasa asing. Nah, bahasa Arab ini di posisi mana di bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia ini memiliki penduduk yang minoritas beragama Islam, dan bahasa Arab sangat berhubungan dengan agama Islam. Maka dari itu, di Indonesia ini kurikulum bahasa Arab di sekolah sangat panjang, bahkan menjadi bahasa asing kedua
yang paling banyak dipelajari oleh penduduk Indonesia. Jika kita kembali lagi ke pembahasan di mana posisi bahasa Arab di bangsa Indonesia, bahasa Arab di bangsa Indonesia yakni menduduki posisi bahasa asing. Ya, kenapa? Karena bahasa Arab bukan berasal dari bangsa Indonesia. Bahasa Arab berasal dari negara Arab gitu, Arab Saudi, dan kemudian dipelajari oleh orang-orang Indonesia. Baik teman-teman, kita melanjut ke pembahasan persamaan antara bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan juga bahasa asing. Bahasa ibu dan bahasa kedua itu memiliki persamaan, sama-sama diperoleh dari lingkungan atau keluarga. Jadi bahasa ibu dan bahasa kedua ini diperoleh, bukannya dipelajari. Dan yang kedua, bahasa ibu dan bahasa Indonesia ini sama-sama melewati fase sintaksis akuisisi. Kemudian yang ketiga, keempat macam bahasa ini, bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan juga bahasa asing, sama-sama dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Persamaan yang keempat, bahasa ibu, bahasa kedua, dan juga bahasa nasional ini sama-sama diperoleh, bukannya dipelajari. Kemudian yang ketiga, keempat macam bahasa ini, bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan juga bahasa asing, sama-sama dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Persamaan yang keempat, bahasa ibu, bahasa kedua, dan juga bahasa nasional ini sama-sama diperoleh, bukannya dipelajari. Baik teman-teman, kita melanjut ke pembahasan perbedaan. Bahasa asing diraih dengan pembelajaran di kelas, berbeda dengan bahasa ibu, dengan bahasa kedua, ataupun dengan bahasa nasional. Bahasa asing ini diraih melalui pembelajaran. Jadi bukan melalui perolehan, tapi pembelajaran. Harus dipelajari dulu ketika kita ingin menguasai bahasa asing. Tidak bisa diperoleh dari lingkungan ataupun keluarga. Kemungkinan besarnya seperti itu. Atau sebagian kecil, ada beberapa keluarga yang sehari-harinya membiasakan anak-anaknya menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Kemudian yang kedua, keempat macam bahasa ini, bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing, berbeda dalam hal pengaplikasian di setiap tempat. Jadi kita mengaplikasikan keempat macam bahasa ini di berbagai tempat, memposisikan di mana kita berada. Ketika kita berada di Indonesia, sudah sewajarnya kita menggunakan bahasa Indonesia. Ketika kita berada di lingkungan keluarga, sudah sewajarnya kita menggunakan bahasa ibu ataupun bahasa kedua. Ketika kita merantau ke daerah lain, orang-orang lain yang tidak mengetahui bahasa ibu yang kita miliki, sudah sewajarnya kita menggunakan bahasa Indonesia, ya, bahasa nasional yang dikuasai seluruh warga Indonesia ini. Dan ketika kita mempunyai kepintaran dalam berbahasa asing, maka kita menggunakan bahasa asing ini di tempat yang berbeda pula. Misal di luar negeri, kita menguasai bahasa Inggris, kita menggunakannya di luar negeri seperti di Singapura atau di Malaysia atau di Amerika dan lain-lain. Kemudian perbedaan yang ketiga, yakni keempat macam bahasa ini, bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan juga bahasa asing, berbeda dari segi definisi. Tadi sebelumnya sudah kita bahas semua, sudah kita pelajari semuanya, definisi dari bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan juga bahasa asing, semuanya memiliki definisi yang berbeda. Oke teman-teman, mungkin sampai cukup di sini saja pembahasan kita kali ini mengenai 4 macam bahasa ibu, bahasa kedua, dan juga bahasa nasional dan bahasa asing, dan di mana posisi bahasa Arab di bangsa Indonesia. Kurang lebihnya saya haturkan kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.